Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast FH Unair bersama delegasi Bulak Sumur 6 2024 dari KPS FH Unair. Halo semua, gimana kabarnya? Baik, sehat. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Wah, dengar kemarin nih habis menang apa nih teman-teman? Aduh. Di Bulsum 6. Apa tuh? Dapatkan nominasi berkas terbaik. Berkas terbaik ya. Puji Tuhan. Wow, keren. Nah, teman-teman, kita pasti sebagai mahasiswa hukum erat kaitannya dengan lomba NMCC itu teman-teman. Nah mungkin buat teman-teman yang belum tahu di luar sana, NMCC itu lomba seperti apa ya teman-teman? Mungkin bisa jelasin? NMCC itu ya kepanjangannya National Moot Court Competition. Jadi sebuah lomba peradilan semu di mana kita itu diajarkan atau dituntut untuk bersidang bagaimana praktik sidang yang sebenarnya. Cuman gak harus kita praktikkan sebagaimana lurusnya. Kita bisa mengkreasikan sebagaimana yang ingin kita kreasikan, mungkin formilnya atau materialnya. Jadi kita bisa kembangin juga. Dan kita itu disajikan sebuah kaspos mentahan, dan itu harus kita kembangkan. Kita yang mengarahkan, kita bawakan ke arah mana gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi menentukan sendiri jalannya persidangan seperti apa, nanti hasilnya seperti apa. Ya, benar. Oke. Nah sebelum kita lanjut, aku mau tahu delegasinya ini siapa aja ya? Berapa banyak delegasinya yang ikut Bulsum 6 ini? Jadi kalau kami kemarin itu punya 15 delegasi dan juga 2 official. Jadi ada kami berempat dan juga ada Kay, terus habis itu ada Mbak Yusi, ada Mbak Pramesti, terus itu official juga ada Mas Rey sama Mbak official di luar Ira, ya? Oke. Ya, kayak gitu. Berarti total ada berapa orang berarti? 17 orang. Benar. Nah, kita sebelum masuk lebih dalam mungkin boleh kenalan nih yang mewakili di sini ada siapa aja nih teman-teman. Dari yang ujung dulu. Oke, boleh. Siapa Halo dulu? semuanya, perkenalkan namaku Revan Reva. dari angkatan 23. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Holis dari angkatan 2022. Oke. Halo teman-teman, kenalin namaku Rama dari angkatan 23. Dan saya Ludwig Sihoming dari angkatan 2023. Oke, nah kita sudah kenal ya teman-teman sama delegasi Bulsum 6 dari KPS FH Unair. Nah sekarang kita kalau denger NMCC nih pasti kan pikirannya, wah persiapannya ini lama, berbulan-bulan, bener nggak? Benar. Bener nggak teman-teman? Nah Bener. mungkin bisa ceritain tuh persiapannya tuh seperti apa untuk ikut NMCC Bulsum 6 ini? Mungkin dari awal dulu kali ya, dari Awal awal dulu. banget itu. Benar. Nah, Gimana kita kalau dari awal itu kan ada namanya seleksi ya. Nah, seleksi Oke. kita ada 3 tahapan. Yang pertama itu nanti kita ada tes tulis, jadi nanti kita diuji tuh formilnya, materi hukum acara perdata itu seperti apa. Nah kemudian nanti yang lolos tes tulis, nanti ada tahap selanjutnya itu FGD. Jadi nanti kita itu di FGD itu ada kaspos lombanya, kita nanti dibuat beberapa kelompok, satu kelompok itu kurang lebih 4-5 orang ya kalau nggak salah ya. Nah nanti dari situ nanti kita kembangin, nah nanti kasus ini mau dibuka kemana, itu di FGD. Nah terus nanti habis itu terakhir ada di wawancara. Nah wawancara ini nanti soal masalah komitmen dan juga nanti masalah materinya seperti apa. Dan mungkin untuk setelah itu bisa diceritain sama yang lain ya. Baik. Gimana tuh? Kalau dari aku sendiri ya, yang benar sih pertama-tama kita tuh kayak latihan dari pertama kita ada tes tulis. Terus kalau misalnya kita lanjut tes tulis, ada focus group discussion itu, yang dimana kita ada 4 orang sampai 5 orang itu kan. Nah itu ntar dilihat siapa yang paling aktif, siapa yang paling memahami kaspos. Terus kita mau mengembangin kemana. Kan kalau misalnya kita kan dalam kasus kita adalah perdata itu ya, yang dimana adalah gugatannya ada One Prestasi sama PMH. Nah kita kembangin kemana tuh kasposnya. Terus kemudian kita lanjut habis dari focus group discussion, kita lanjut ke arah wawancara. Di mana wawancara itu sama alumni, sama BPH KPS, sama supervisi KPS. Di mana ntar kita bakal tanyain tentang komitmen kita sama pertanyaan-pertanyaan di mana yang materi yang kita harus pahami. Kalau dulu tuh kita pakai materi apa ya guys ya? Perdata, perikatan, perseroan, Sedikit nyinggung asuransi. iya jaminan. Asuransi jaminan juga. Nah itu. Terus setelah itu kita lanjut. Setelah itu kayak pengumuman ya, ya. Setelah pengumuman kita lanjut ke awal kumpul. Hari pertama kumpul. Hari pertama kumpul kayak kita masih asik-asik juga ya. Masih awal kenalan juga, di mana kita kayak masih sama-sama belajar tentang hukum acara, belajar tentang kalau nggak salah kasus kita tentang peer-to-peer lending. Terus kita belajar tentang peer-to-peer lending. Dulu aku inget banget yang awal-awal tuh asuransi ASO yang kita bingung semua. Itu kita bingung cara kerjanya ASO gitu-gitu. Terus tingkat One Prestasi, TWP 90, TKB 90. Itu hal-hal yang membingungkan kita. Soalnya dari kasus posisi yang kita bawakan ini sesuatu yang baru di dunia perbankan, di dunia keuangan. Jadi awal-awal itu kita memang banyak banget gali kosakata, diksi per diksi. Jadi kita banyak diksi baru. Terus kasus kita ini pun
putusan yang pastinya itu putusan yang inkrah itu belum ada sama sekali. Jadi kita benar-benar di awal itu setelah pengumuman kita benar-benar banyak riset dari kata per kata, dari sesuatu diksi yang baru. Nah di situ setelah kita pengumuman kita riset itu metode riset kita itu bisa dibilang hampir full seharian. Jadi kita setiap harinya itu ketemu orang yang sama, topik pembahasannya kurang lebih sama. Itu berarti Kasposnya sudah keluar saat pendaftaran pas opreknya dibacakan hasilnya atau setelah oprek Jadi keluar? kalau misalnya untuk penyisian sendiri itu kan kita dapatnya langsung setelah kita daftar penyisian. Tapi kalau misalnya final kita bisa tunggu 3 bulanan gitu. 3 bulan baru keluar kasus finalnya itu. Nah, di penyisian sendiri itu kan kita kebanyakan kata-kata sulit ya guys ya. Iya. Itu banyak Biasanya kata-kata sulit apa tuh? Contohnya kayak tingkat one prestasi, tingkat keberhasilan 90 gitu-gitu. Kita belum paham tentang hal itu. Terus kita riset. Apa lagi ya? Ya asuransi ASO itu sih, karena yang paling karena fun fact ya, yang kita awal banget banyak buntu itu di masalah asuransi ASO-nya gitu. Kita ngebahas itu kayak lama banget gila. Tapi tingkat one prestasi juga tahu Pak. Iya, Kan 3 bulan aja. Gimana cara ngitungnya dan sebagainya begitu. 3 bulanan kita bahas itu. Terus akhirnya gimana tuh? Kayak ada bantuan dari dosen, dari alumni atau Enggak, kita Ya, riset sendiri. riset sendiri dulu berarti? Terus untungnya kayak kita dibantu sama Pak Dian Pak Dian yang Dian. mengerti tentang peer to peer itu kan. Terus Pak Dian kayak ngasih tahu kita cara kerjanya ASO itu gimana, terus ngasih tingkat one prestasi gimana gitu. Oke. Gitu. Mungkin aku pengen tahu dari persiapan saat kalian latihan-latihan sidang itu. Kayak malam-malam tuh ya kalau nggak Oke, salah. ya. oke. Wah, itu gimana tuh? Pasti seru atau pusing tuh? Waduh, luar biasa. Wah, ramah. Saya mau ngomong dulu Ayo, aja. ramah. Jadi Pertama gini kan, boleh. sebenarnya kalau NMCC itu kan kita tuh ntar dibagi jadi 2, penyisian sama final kan. Jadi ketika kita datang ke Jogja kemarin itu kita udah nyiapin 2 materi final sama penyisihan. Lalu kenapa kemarin kami dapat berkas terbaik itu karena sebelum kita mulai latihan sidang kita tuh benar-benar ngebuat berkas dari biaya panjar, hakim, semua berkas-berkas persidangan kita berarti buat, ya? gugatan, jawaban semua, bahkan KTPI kita buat. Masih ada nggak Mas KTP-nya? Masih ada. Masih ada Ini KTP-nya. mungkin tunjukin di Iya, layar ya teman-teman ya. Nah, setelah berkas-berkas itu semua udah dikirim ke Jogja, habis itu baru itu kita latihan sidang. Jadi ya, tapi tetap dengan mengembangkan dari yang kemarin itu masih bolong-bolong kayak gitu. Oke. Sampai kayak gitu sih, sampai akhirnya kemarin tuh kita di H-3 baru bener-bener settle materi yang mau kita bawakan di Jogja kayak gitu. H-3 H-3. Ya kayak Berarti gitu sih. Iya. ada perubahan-perubahan. Ada Banyak, perubahan, banyak sekali. Dan fun fact-nya ya, kita yang materi yang kita buat di berkas sama yang kita sidangin itu beda jauh banget. Beda jauh. Beda jauh banget. Gila. Kok bisa gitu? Itu emang ada perubahan mendadak karena apa itu? Karena kita lihat ternyata materi yang kita di berkas ini tidak sesuai gitu ya. Benar. Kita bingung cari H-3 kerugiannya. itu tidak sesuai. Oh, enggak, itu udah kapan itu ya kalau berkasnya? Semuanya enggak sih dari Semuanya sidang berkas itu kalau nggak salah kita H-1 juga ada perubahan, H-2 ada perubahan, H-3 ada perubahan. Itu banyak banget dari keluh kesah kita, terus emotion kita keluar semua gara-gara kayak kecapean, kita ngeberkas dari pagi sampai malam, dari jam 9 sampai jam 12 malam kadang gitu kan. Terus sidang itu juga sama. Sidang itu kan kalau misalnya dalam NMCC itu kita bakalan bisa beda gitu loh. Dimana gugatannya sama jawaban, sama replik-duplik eksepsinya juga bisa beda. Dari berkas sampai ke sidang itu juga bisa beda. Benar. Nah, jadi kita kayak ngeluarin banyak emosi dari situ ya. Kayak waktu meskipun H-3, H-2 itu kayak benar-benar berat banget buat kita kayak. Tapi alhamdulillah kita mengatasinya sih untungnya. Berarti ini kalau boleh tahu lebih capek pemberkasannya atau pas latihan nih? Mungkin dari itu gimana Ya, tuh? karena serunya NMCC ini setiap hari bakalan forum terus. Jadi setiap orang bisa menemukan satu hal yang baru. Jadi setiap hari itu bisa ganti pembahasan, bisa menemukan satu hal yang baru, bisa ganti. Jadi kalau dibilang lebih capeknya, ya sama-sama capek, Sama-sama tapi capek berarti. lebih ke forumnya, lebih ke pemberkasan karena pasti ada yang berubah, pasti ada perdebatan gitu. Cuman seru, pada akhirnya seru juga. Seru ya berarti? Seru. Jadi meskipun capek tapi tetap Capek asik tapi ya seru. teman-teman ya? Seru. Oke. Nah kemarin kan sudah sempet ke UGM ke Jogja ya berarti ya untuk hadirin langsung di sana. Iya. Nah itu kira-kira pengalamannya seperti apa? Soalnya saya lihat kemarin story-storynya kok asik banget ya. Kayak seru banget gitu ya postingnya tuh. Kita di UGM itu 5 hari 4 malam ya, dari Iya, hari iya. Jumat sampai hari Selasa. Nah, jadi kita sampai itu hari Jumat itu jam berapa itu ya? Jam 12 ya? 12 apa nih malam? Jam 12 siang. 12 agak siang, siangan. oh, Nah, oke. jadi di hari Jumat itu memang fokusnya itu untuk pembukaan. Jadi ini ada pembukaan dari UGM-nya, ada tampilan tari dan sebagainya begitu. Nah, kita baru mulai sidangnya itu di besoknya, di hari Sabtu. Iya. Yang ikut berapa banyak? Yang ikut itu dari kita 17 itu adalah ditambah 4 orang ya, 4 orang supporter. Oh itu berangkat semua Pak di sana? Berangkat semua. Berangkat semua. Univ lain juga
full tim berangkat semua tuh. Full team. Iya, full team. Berarti rame banget tuh. Iya, di sini Rame juga. banget. Nah itu serunya ketika misalkan kita bertemu opening ceremony, kita ketemu sama teman-teman, awalnya masih sama-sama nervous ya kayak wah ini dari univ ini, univ ini, univ Tegangnya ini. kelihatan banget Cuman di pada situ. akhirnya kayak kita sesama ini dari delegasi Unair ya kayak yowah ayo kita tenangin diri. Terus ketika kita melihat univ lain itu pada serius, jalannya tegang, kita dari delegasi Unair kemarin kayak chill aja ya. Oh, gitu Ayo kita ya. bawa santai teman-teman. Tapi emang ada pressure ya, berarti kayak ikut lomba sih deg-degan dong masih. Pasti, teman-teman ya? pasti. Oke. Nah, terus gimana tuh? Ada lanjutannya nggak? Setelah ikut opening, terus sidang, berapa kali tuh sidangnya? Kita sidang sekali ya. Sekali ya, Sidang oke. sekali. Terus kayak sebelum sidang itu kayak bener-bener kita cuma yang grogi terus kayak Bener-bener. sampai di mana kayak mau sidang itu mau ada yang Oh, ada yang sakit, terus ada yang sampai kebelet buang air besar gitu-gitu, apa ada gitu. Terus Karena saking Nervous, ya mungkin ya, ya. bener, Oh iya iya. tapi untungnya kayak setelah sidang kita kayak biasa aja ya, kayak normal gitu. Terus kita setelah itu kita ada apa ya? Apa gala night ya kalau nggak saya? Ada gala night. Kita di mana kayak kita kumpul sama univ-univ lain, terus kita pakai pakaian yang tradisional, apa? Waktu itu tradisional temanya ya, berkain. glamour, Temanya ya, berkain. berkain gitu. Berkain. Berkain. Iya. Tema berkain gitu. Terus kita kayak ada apa? Nyanyi-nyanyi itu. Ya ada nyanyi, Oh, kita nyanyi kayak begitu ya. ada closing ceremony ya. Mas? Ceremony. Ada closing ceremony, terus kita kayak waktu itu di mana closing ceremony-nya di Taman Taman Budaya. Taman Budaya Jogja. Berarti emang untuk ikut NMCC ini kayak praktek sidangnya itu benar seperti real berarti ya. Kayak benar. saya lihat juga ada fotonya pakai apa itu yang putih-putih di rambut Oh, kayak iya. orang beruban begitu ya. Iya, jadi itu yang pakai itu hakim biasanya. Oh, hakim ya? Hakim ketua, hakim anggota satu. Kan biasa orang-orang tua ya. Nah, jadi Iya, dipakai iya. itu tuh. Kita pakai putih-putih. Biar kayak realistis di Iya, pengadilan biar gitu ya. hakim beneran. Ditata sekreatif mungkin lah. Oh, Dan lucunya Mas Kolis juga Mas ya? Iya. Sampai ke Dari HP kuasa pun ikut. hukum. Heeh. Kalau kalian di sidang sebagai apa aja berarti? Kalau aku sendiri sebagai hakim ketua. Sebagai hakim ketua. Iya. Kalau Mas Solis? Aku sebagai kuasa hukum penggugat. Enggak. Kalau aku kemarin sebagai juru sumpah. Sama partnernya Mas Koli sebagai kuasa hukum penggugat berdua. Itu berarti benar-benar kayak didemonstrasikan bagaimana persidangan yang kalian bikin berkasnya itu secara nyata di situ Benar, ya berarti. benar. Ya? Iya, benar. Itu ditonton orang banyak atau cuman yang menilai aja? Kalau kemarin itu juri 3. Nah, jurinya ini menariknya dari berbagai bidang juga. Yang pertama ada dari dosen. Jadi kita lihat dari aspek Akademisi. materinya seperti apa, akademisi. Terus juga ada yang dari hakim sama jadi advokat begitu. Jadi ada dari 3 sisi itu untuk penilaiannya. Sama ditonton sama itu ya, panitia ya. Beberapa panitia. Itu main banyak panitia kemarin ya. banyak. Ada belasan deh kayaknya panitianya itu. Panitia, supporter dan official dari kita Official. sendiri. Oh. Itu berarti yang dinilai dari segi mana ya teman-teman? Kalau boleh tahu. Kayak dari kelancarannya kah? Dari menghayati perannya atau seperti apa? Jadi segi penilaiannya itu ada formula dan ada material. Jadi pertama material yang kita bawakan itu harus benar, substansinya itu harus benar. Terus setelah itu selain materialnya bagaimana cara kita membawakannya. Terus kan ada acaranya, acara persidangan. Jadi kita harus benar-benar membawakan bagaimana acara persidangan yang sebenarnya. Mungkin kita bisa nambahkan kreativitas, bagaimana praktiknya, bagaimana harus drama yang ada. yang Jadi ada kita di namakan persidangan. TikTok yaitu TikTok drama. Cuman selain kita bisa mengkreasikan, acaranya itu harus benar sebagaimana praktiknya di persidangan gitu. Ya benar-benar. Nah, kemarin kan dapat berkas terbaik tuh. Alhamdulillah. Berkasnya setebal apa kalau boleh tahu? Itu gini, kita berkasnya itu kan ada beberapa penyesuaian ya dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun kita ini jadi berkasnya tuh full online. Jadi kita ngumpulinnya Nggak itu ngeprint berarti? nggak ngeprint. Kita ngasih harddisk ya, harddisk ke UGM. Jadi kita antar langsung ke UGM. Untuk tebalnya itu kurang lebih 6.400-an deh. 6.400-an halaman. Halaman. Iya. Itu kalau di print setebal apa kira-kira ya, teman-teman? Waduh, segini kayaknya. Segini ya? Fun fact kalau misalnya perdata untungnya itu kan dikit ya, nggak ada kayak bapol kalau pidana itu. Iya. Kalau pidana ada bapol biasanya itu Iya, bisa iya. sampai 6 rangkap, 8 rangkap gitu, Iya. lebih gitu. Dan satu rangkapnya biasanya 6.000 bisa. 6.000. Hmm. Nah, setelah ikut NMCC ini gimana? Setelah menang berkas terbaik, apakah ada kayak rasa lega gitu sudah Ya, selesai gitu? alhamdulillah Mungkin ya. Rama gimana? Ada nggak? Jujur kalau dari aku sendiri pasti lega ya, karena ya perjuangan selama 5 bulan ke belakang akhirnya terbuahkan dengan baik. Selama teman-teman juga kurang lebih juga ngerasain yang sama sih sama kayak yang aku rasain kayak gitu sih. Jadi sudah nggak perlu latihan-latihan lagi, setiap hari nggak perlu ketemu malam-malam gitu ya? Iya. Tapi semua sudah terbayar lah, berkas terbaik ya teman-teman ya. Luar biasa. Nah, mungkin buat terakhir nih dari teman-teman NMCC Bulsum KPS FH Unair, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang mau ikut NMCC atau benefitnya apa sih kalau kita ikut NMCC di KPS ini misalnya? Dari aku dulu ya. Oke, kalau dari aku sih jujur ini membantu banget buat kalian untuk kayak
apalagi buat yang kalian angkatan-angkatan baru itu kan kayak kalian lebih duluan belajar tentang hukum acaranya lebih dulu. Terus kayak lebih paham tentang apa sih bedanya one prestasi sama PMH. Terus kayak kalian udah tahu unsur-unsurnya lebih tahu. Terus kalian juga tahu perkembangan zaman di mana yang update itu gimana, kasus-kasusnya gimana yang baru-baru. Terus kalian juga lebih bisa tahu cara berforum terus lebih baik gimana. Terus kita saling tukar pikiran lagi juga gitu. Itu sih benefit dari aku sendiri yang aku dapatkan juga ya itu ya. Oke. Mungkin dari teman-teman gimana? Teman? Boleh. Banyak sih ya. Banyak banget sih sumpah sih. Kalau dari aku sendiri tuh paling ngerasa itu bagaimana cara kita kerja di bawah tekanan sih ya. Karena bayangin ya, kita dari jam 9 sampai kita pernah extendnya sampai jam 1 jam 2 malam ya itu pas waktu pemberkasan. Jadi itu benar-benar dituntut Nggak untuk dituntut. Nggak tidur. Benar-benar dituntut otaknya itu harus kerja terus selama itu. Kan kita jadi ada punya bisa melatih di bawah tekanan seperti itu. Dan juga menurutku yang paling menariknya adalah kita tuh bisa banyak konsul sama orang-orang hebat. Iya, benar, sama orang hebat, sama praktisi gitu. Jadi yang udah ngerti gitu real case-nya itu seperti apa. Jadi bisa belajar langsung sama ahli mungkin kayak gitu ya. Benar. Lanjut mungkin. Kalau dari aku sendiri sih mungkin karena kayak sekarang kan aku lagi ambil HPR ya. Jadi kayak misal disuruh buat surat gugatan, surat kuasa, jawaban atau apapun itu, ya kayak ngulang apa yang udah aku lakuin selama beberapa bulan ke belakang kayak gitu aja sih. Itu kan juga sama kayak di Haptun juga ada beberapa yang buat surat jawaban kuasa atau apapun itu juga ngefek. Dan yakin aku banget buat kalian yang mau nantinya join ke NMCC itu juga bakalan bantu buat nilai akademik kalian ke depannya kayak gitu sih. Oke. Mungkin aku tutup ya. Ini terlepas dari juara atau tidak, terlepas dari mahasiswa baru atau mahasiswa tua, ini banyak banget, benar-benar sebanyak itu benefit yang bisa kita dapatkan, soft skill, hard skill. Jadi dari awalnya ketika kita belajar bagaimana tepat waktu, bagaimana berforum, bagaimana etika forum, bagaimana kita bisa tukar pikir dengan teman kita, mahasiswa lama, mahasiswa baru, itu sangat menjadi satu benefit yang bisa kita dapatkan. Terus yang kedua, kita juga bisa konsultasi seperti yang teman-teman sampaikan tadi, konsultasi dengan praktisi, dengan akademisi. Jadi itu benar-benar sebenefit itu. Selain itu materi yang kita dapatkan benar seluas itu, karena kita bisa konsultasi dengan apa praktiknya langsung, dengan apa materinya yang tertera secara tulis gitu. Jadi benar-benar selengkap itu. Jadi soft skill, hard skill itu benar-benar banyak banget kita dapatkan dari jalannya ya NMCC ini. Oke, wah keren banget ya teman-teman pengalamannya. Cepat join ya. Jangan lupa join tuh teman-teman. Harus. Oke, kalau gitu terima kasih banget buat teman-teman dari NMCC Bulsum 6 sudah hadir di podcast ini. Sampai jumpa teman-teman di podcast-podcast selanjutnya bersama delegasi-delegasi yang tentunya akan keren-keren juga. Oke, kalau gitu. Bye-bye. Bye. Thank you teman-teman.